Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama saya telah berjanji untuk bercerita sedikit kisah kami, yaitu saya dan istri. Tapi jujur bingung mulainya dari mana, karena saya dan istri itu pacarannya lama banget, yaitu 8,5 tahun, 8 tahun setengah. Setelah itu kita menikah, yang video ijab kabulnya sudah saya posting. Jadi seorang kawan bertanya, "Cak, kok lama banget ceritanya?" Ya karena banyak faktor. Yang pertama, istri saya sekarang sudah nggak ada orang tua, meninggal semua. Jadi yang pertama meninggal itu ayahnya, setelah ayahnya itu adiknya satu-satunya. Setelah itu sebelum COVID kalau nggak salah itu baru mamanya, yang mama mertua. Bayangkan saya dan istri itu pacaran 8,5 tahun, itu backstreet dari keluarga istri. Sedangkan keluarga saya itu tahu. Awal-awal memang semua teman-teman saya itu, teman-teman deket, pada ditelepon, "Ini bener nggak Umar ini pacaran sama Cina atau Tionghoa?" Dibilang ya bener. Ya jadi 8,5 tahun pacaran, nikah tahun 2010, sekarang tahun 2026, berarti nikah sudah berapa tahun itu? 16 tahun ditambah 8, 16 tambah 8 berapa guys? 24, berarti saya mengenal istri itu 24,5 tahun ya. Jadi kalau pacaran sama nikah digabung itu kita sudah saling kenal tuh ya 18, berapa? 18 ya? 18. Setelah pokoknya 16 tambah 8 24 tahun. Saya sekarang usia 44 tahun. Separuh hidup saya itu sudah sama istri. Meskipun dulu ya 8,5 tahun itu kalau saya nggak salah ingat itu udah putus 2 kali, tapi nggak lama, seminggu balikan gitu. Marah-marah biasa. Ada pokoknya pertama kenal itu senior saya, senior karate ya, Go Shinjutsu Karate Funakoshi di SMA Negeri 20 Surabaya. Kita kan suka main chattingan, mungkin zaman-zaman saya itu ada MIRC atau MLRC, saya itu nggak tahu. MIRC, senior saya ini chatting dengan temennya istri saya, chatting. Dan senior saya itu tahu kalau saya itu memang istilahnya apa ya, kalau mau pacaran itu harus dengan, kalau enggak orang India, orang Cina atau Tionghoa atau Arab. Jadi meskipun saya Madura itu apa ya, maunya itu yang di luar Madura, jangan Madura dengan Madura terus gitu. Kan kebanyakan orang Madura dapat Madura gitu. Atau ada yang dijodohin kan gitu. Nah, kakak senior saya ini bilang, "Mar, aku ada temen nih, namanya Angel." Nah, namanya istri saya kan Maria Angelina. Ternyata usut punya usut, bukan istri saya yang chatan dengan senior saya, itu temannya istri saya. Dikasih telepon, habis telepon berapa kali gitu, sebentar kok telepon, saya nembak via telepon, "Mau nggak kamu jadi pacar aku?" Itu padahal belum tahu wajahnya kayak gimana, dia juga nggak tahu wajahku kayak apa. Kan belum ada Facebook dulu, nggak ada Instagram, nggak ada WA, nggak ada video call ya. Friendster mungkin, tapi Friendster pun kayaknya sebelum saya sama itu belum, sepertinya loh, ingat saya nggak ada. Jadi setelah jadian via telepon, kita ketemuan. Dia ngajak ketemu di SMA-nya, yaitu di SMA Pirngadi. Saya ke sana. Kan saya waktu muda kan dekil ya. Udah Madura, hitam, ikut karate, kurus, dekil. Berani, pokoknya bondo nekat kata orang Surabaya itu, pacaran dengan Tionghoa itu. Jadi setelah sampai, saya ngajak teman saya kalau nggak salah Bondan Wirawan.
Bro, bener nggak bro? Aku lupa gitu soalnya. Udah lama kan, sekarang udah 44 tahun, balik lagi zaman dulu. Saya ke sana itu rambut gundul saya, 1 senti. Yang datang temennya istri saya ngaku saya angel gitu. Terus yang nyamperin teman istri saya itu Bondan ini tadi sama Jun, kamu yang ngaku jadi aku gitu. Mereka ngobrol, di belakang ada istri saya itu, saya tahu kamu angel ya. Bukan, aku ini nama temennya lupa aku namanya siapa ini. Enggak, kamu tuh angel. Itu temenmu. Yang sama temenmu itu temenku gitu. Akhirnya kita jadian. Ya udah, jadian aja. Gitu. Jadian ya jadian pulang-pulang, telepon-teleponan gitu. Setiap malam telepon. Lama-lama jalan gitu kan. Ya pokoknya pacaran lah gitu. Nah, dia kalau waktu dia les ya ada yang lucu-lucu tuh kalau istri saya les English First ya, bahasa Inggris. Waktu les mamanya nganterin, saya jemput, cabut kemana ke mall gitu. Terus dia juga les Mandarin, waktu dia les dianterin mamanya, saya lihat dari luar gitu, dari jauh, oh udah datang nih, jemput, cabut, gitu, jalan-jalan gitu. Dan yang terakhir kan dia ganti gereja, dulu gerejanya di dekat rumahnya di daerah Pekemon, terus ganti di Embong Sawu, adalah di situ gereja. Setiap minggu mamanya kan pelayanan nih, pelayanan gereja mamanya, dia juga gereja. Mama udah masuk, dia masuk gereja, keluar, jemput, cabut, dia nggak gereja, seperti itu. Terus hal yang lucu lagi itu setiap ada satu hal lucu ketika saya dan istri ke jalan-jalan ke pasar Atom, jalan berdua, ada kayak pegawai toko itu nyeletuk ya, bisik-bisik tapi banter, kayaknya orang Madura kan banyak kan, pegawai di pasar Atom orang Madura ya. Kalau saya kan peningkatan, nggak mau dong saya Madura jadi dalam tanda kutip kacungnya Cina. Wah nggak bisa, pacarin jadikan istri, itu cita-cita saya bos. Pas jalan-jalan ada pegawai nyeleduk, ikut pacari ya kok supir ya. Temennya bilang, wah supir itu memang bener, oh saya jelek kok, casing saya kayak gini. Istri saya kan Tionghoa kan udah tahu fotonya, nanti di sini di video ini kasih foto-fotonya deh waktu mudanya kan. Kalau saya tuanya ganteng guys, karena dibilang seperti itu. Bayangin, yang tahu itu kita pacaran, temennya itu temen saya, udah itu aja. Terus disingkat aja ya guys, 10 menitan ya, ini udah 8 menit deh, nanti kalian bosen. Lalu kenapa 8,5 tahun itu terus dia tiba-tiba memang ya gara-gara nikah pertama ya, tapi ya udah saya istilahi udah saya doktrin, udah saya ajak debat teologi Islam Kristen. Nah saya kan punya buku-buku tuh Kristologi, kayak punya Syekh Ahmed Dedat, terus Iren Handono, terus Sani Gumunir, dan lain-lain, juga video-video depan nanti saya kasih fotonya di sini karena buku-buku saya dan VCD dulu belum DVD ya, masih VCD debat itu ada di rumah Surabaya. Nah, ini menjawab pertanyaan teman saya loh, Cak kok channel bukunya nggak jalan? Ya untuk sementara belum jalan karena nanti bukunya saya pindah di rumah Sidoarjo, di rumah sini, karena saya di sini numpang di rumah neneknya istri, karena tinggal neneknya doang di sini. Jadi saya numpang di sini nemenin nenek istri saya yang masih Nasrani di sini, tuh, masih Kristen. Jadi nanti kalau buku-buku saya sudah pindah di sini, saya akan bikin channel, saya terusin channel bukunya tapi dengan format berbeda, mungkin namanya juga akan saya ganti. Ya. Jadi singkat cerita saya debat setiap hari. Dan lucunya lagi guys, setiap saya ke Gramedia, ya, ke Gramedia ada buku debat baru misalnya, jalan sama istri saya itu masih pacaran dulu, saya lihat lama buku ini, dia tanya, kenapa? Enggak, buku ini lo bagus. Ya bagus dibeli lu, aku gak ada duit. Ya udah beli aja, aku nanti yang bayarin. Semua buku debat saya
80% itu yang bayarin istri saya. Bayangin, dia Kristen, tapi dia bayarin buku-buku debat Islam Kristen yang tujuannya memang untuk menang dalam perdebatan. Debat, ya kayak kalau sekarang kan yang viral Podondi, Zuma, dan lain dulu sudah ada. Dulu saya debatnya itu dulu di chattingan MIRC itu di channel-channel Kristen udah sering di ban dengan aku nama-nama samaran kayak gitu. Dan teman-teman saya banyak yang Cina loh. Saya itu seperti ya, saya sebut ya, Koko Jeffrey itu juga selain sahabat, dia guru karate sapi hitam dari Bondowoso. Kita sering jalan, dia kuliah di Stikom, ikut saya. Ayo kita buka karate di Stikom. Ayo jalan. Chinese, ada Koko Sam, temen kosnya. Hanya waktu saya SD pun juga ada temen, sampai saya itu dulu SD dikatain temennya singkek, padahal saya Madura. Singkat cerita, istri saya juga pernah sedikit debat dengan pendetanya juga akhirnya males karena istri saya ajarin ini gini, kenapa ini begini. Ya, umumnya debat Islam Kristen lah sekarang itu. Lalu saya ajarin tasawuf modernnya Pak Agus, ternyata agak nyantolnya ke situ. Malam suatu saat kita kita ketahuan pacaran, istri saya nggak boleh keluar rumah 3 hari nggak boleh keluar rumah. Terus dia berdoa malam takbiran malam Idul Fitri. Dia berdoa begini, ya menurut ceritanya dia ya, nanti kalau istri saya mau divideoin karena istrinya malu katanya, nggak tahu kenapa, nanti nggak tahu lah, nanti mau biar dia ngomong sendiri. Dia bilang gini, dia telepon, udah kamu jemput aku, malam takbiran loh guys, dimana ada orang Madura sebelum malam takbiran harusnya kan pulang mudik Madura, kebetulan saya belum, dia telepon aku jemputan karena di dekat rumahnya itu ada pangkalan taksi. Loh kenapa? Udah aku jemput karena aku udah dapat kunci katanya gitu. Terus gimana? Udah nanti aku jemput dulu katanya istrinya, aku jemputan dulu. Nanti setelah kamu jemput tak ceritain. Oke. Minta tolonglah aku ke sepupu aku yang sekaligus sahabat aku. Sepupu aku ini keren, sama-sama baca buku. Awal-awal juga debat Islam Kristen ya sama sepupu itu, kita sejalan. Setelah itu tasawuf modern juga kita sampai sekarang kita sejalan. Nanti insya Allah saya akan bikin vlog dengan sepupu saya ini. Saya bilang, ayo namanya Joni ya, nggak tahu nama asli siapa, katanya dulu kalau nggak salah Muhammad Jailani apa Abdul Qadir Jailani, nggak tahu kenapa kok dipanggil Joni. Akhirnya sekarang di KTP kakak namanya Joni, nggak tahu nama aslinya siapa. Setelah itu dianterin, dia kabur ke pangkalan taksi, aku juga nunggu di pangkalan taksi, akhirnya tak bawa pulang ke rumah. Kaburnya itu nggak bawa apa-apa, kayak pakai baby doll gitu. Kabur ke rumah, mamanya datang malam itu. Kalau nggak salah orang tua saya udah mudik duluan, tinggal saya dan adik. Datang bawa Pak RT sama temen gerejanya, marah-marah di rumah adik saya karena soalnya kalau saya nggak salah ingat itu orang tua saya itu udah pulang ke Madura. Udah gitu marah-marah sampai saya mau dilaporin polisi. Tak bilang, lu anak ibu ini bukan anak tuh di bawah 17 tahun, udah di atas 20, silahkan lapor polisi. Dengan tuduhan saya menculik. Terus tak bilang, kamu mau ikut mamamu pulang tapi istri saya nangis, aku ya nggak mau melawan mama, tapi aku coba nggak mau lepas dari saya maksudnya. Ya udah, akhirnya nggak mau, kita mudik. Setelah itu
Saya punya kiai, saya dibilang udah ini dipercepat biar nggak jadi fitnah kan, tanggal sekian gitu. Oke, setelah itu mudiknya nggak lama. Setelah lebaran saya ke Masjid Muhammad Cengho mau biar istri saya mau alaf dulu, ternyata nggak bisa karena pegawainya nggak ada kan, mudik. Setelah itu saya coba di Alfala bisa, udah oke ada nanti hari besoknya atau lusanya gitu. Terus biasanya kan ngaji dulu, tapi tak bilang ini urgent, saya ceritain kronologinya. Kalau bisa sertifikat keluar dulu, sertifikat mualafnya untuk kita nikah. Setelah itu kita ngaji. Kalau nggak salah itu yang mualafin istri saya itu Ustadz Halim Ong, sama-sama Tionghoanya. Ustadz Halim Ong, Ustadz nggak tahu sekarang beliau masih ada atau enggak. Ngajinya dengan Ustadz Zawawi kalau saya nggak salah ingat, itu ngaji cuma 3 bulan ya, harusnya 6 bulan atau berapa lupa saya itu. Mu'alafnya bareng dengan seorang laki-laki dari agama Hindu. Akhirnya kita dekat terus sama yang laki-laki tadi, waktu nikah kan, nikahnya saya duluan, dia nikah saya disuruh jadi saksi meskipun ditolak sama penghulunya karena nggak pakai kopiah. Pada saat itu Islam saya Islam gampang lah gitu, nggak pakai ribet, karena saya dulu dari pemahaman NU ya, karena keluarga saya dulu kan pasti NU lah, NU. Habis itu ke Islam gampangnya liberal, sekuler, sampai ateis, setelah ateis agnostik, sekarang balik lagi ke Islam awam dengan mengikuti 80% saya condong ke NU, 20% saya condong ke Muhammadiyah. Ya dari situ mualaf lalu kita nikah yang kemarin itu ya, nikah. Terus istri saya bilang udah, di dalam Islam meskipun berbeda agama tetap orang tuamu harus kamu jenguk. Aku lupa itu nama apa, ada ayatnya tapi aku lupa, nanti tak cariin, tak taruh di sini ya, tak screenshot. Tak bilang gitu, ya udah berarti setelah nikah setiap hari Sabtu atau Minggu sore istri saya pulang ke rumahnya ke Watung, karena ibunya tinggal satu, nggak ada adik, suami nggak ada itu. Lah selama pacaran Backstreet itu saya itu sama ibunya istri saya sama ibu mertua itu udah dianggap anak, karena nggak punya anak laki. Dulu punya, setelah istri saya ada anak laki namanya Ronald, meninggal umur 1,5 tahun atau 1 tahun lupa. Habis itu Ika ini meninggal SD kelas 1 karena demam berdarah ya. Ika meninggal ini aku yang bantuin semuanya pemakaman, mulai dari adi jasa sampai kembang kuning. Setelah adiknya meninggal, ayahnya meninggal, aku yang juga bantuin masalah pemakaman, adi jasa. Setelah itu nggak lama, dapat 40 hari rumahnya kebakaran, aku yang juga bantuin ke kantor pemadam kebakaran sama kantor polisi. Terus ya dulu bilang, kamu tak anggap anak meskipun kamu nggak Kristen, tapi kan tetap Tuhan kita sama, bilang gitu, bla 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 bla. Pas anaknya tahu pacaran sama aku udah nggak mau, ya wajar. Kalau misalnya saya punya anak perempuan terus pacarnya itu Kristen, mungkin ya saya seperti itu, wajar, namanya orang tua kan, itu wajar ya ceritanya. Karena pacarannya juga terlalu lama, 8 tahun setengah ya, 8 tahun setengah. Dia SMA-nya Pirngadi, kuliah sekretaris ya, akademi sekretaris di Widya Mandala. Udah gitu aja. Aku kuliahnya di Hang Tua, mesin perkapalan, itu pun mendeokan diri. Kalau Rocky Gerung mendeokan diri karena udah paham, kalau saya memang nggak paham ya. Jadi seperti itulah kisahnya, nggak ada yang menarik sebenarnya, nggak ada yang menarik. Itu aja. Mohon maaf kalau ngebosen ya, udah mau 20 menit ya. Jadi ya gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.